Anda pasti sudah bisa menebak di mana saya berada saat ini. Benar sekali, saat ini saya berada di Museum Tekstil Jakarta. Tempat ini adalah dulunya rumah pribadi seorang warga negara Perancis yang pada tahun 1976 sudah diubah menjadi museum. Sebelum saya mengajak Anda berkeliling Museum Tekstil Jakarta, kita saksikan rangkaian informasi yang sudah dirangkum tim redaksi kami berikut ini. Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, Edi Warman ditetapkan tersangka kasus pencabulan terhadap keponakannya sendiri yang terjadi di wilayah Menteng Atas Setiabudi Senin siang. Aksi bejat pria Parubaya itu dengan modus pujuk rayu korban yang masih berusia 9 tahun dengan uang Rp25.000. Akibat kejahatan seksual yang dilakukan pamannya sendiri, korban berinisial AA mengalami luka di bagian kemaluannya. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian barang bukti yang diamankan, ya, diantaranya adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku atau tersangka, kemudian pakaian yang digunakan oleh korban, dan juga beberapa uang, ya, diantaranya pecahan 10.000 dan juga 5.000 dengan jumlah 25.000. Ini uang sebagai iming-iming daripada tersangka kepada korban. Sedangkan untuk tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Saya Tiara dari Jak TV dengan Ibu. Dengan Artanti. Ibu Artanti, sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, kita mau nanya-nanya nih Bu tentang Museum Tekstil Jakarta. Iya. Sebenarnya Museum Tekstil Jakarta itu sejarahnya seperti apa dan tujuan pendiriannya seperti apa sih Bu? Baik, Museum Tekstil Jakarta itu pertama kali bangunan yang megah dan cantik ini berdiri itu sudah berdiri sejak awal abad 19. Nah, pertama kali yang membangun adalah seorang warga Perancis. Mereka membangun diperuntukkan sebagai rumah tinggal mereka. Baik. Nah, kemudian selang beberapa tahun kemudian, bertahun-tahun kemudian, perjalanannya jauh sebelum menjadi museum tekstil, gedung ini sempat dijual kepada bangsa asing yang tinggal di Indonesia. Setelah berpindah tangan beberapa kali, lalu tepatnya tanggal 28 Juni 1976, gedung ini diresmikan sebagai gedung museum tekstil. Tujuannya yaitu pada waktu itu Gubernur DKI Jakarta Pak Ali Sadikin yang menjabat melihat bahwa tekstil Indonesia kok begitu banyak yang terdapat di luar negeri. Nah, sangat disayangkan kalau di museum di Jakarta ini tidak punya museum yang juga melestarikan tekstil Indonesia. Makanya dari itu, untuk tujuan melestarikan wastra tradisional Indonesia, maka didirikanlah Museum Tekstil. Baik, wah berarti cukup unik sekali ya Bu ya. Jadi semua tekstil ini ada di sini gitu ya. Ya. Sebelum kita lihat-lihat, pemirsa, walaupun Anda berkunjung ke museum, Anda harus tetap menerapkan protokol 5M dan juga segeralah vaksin bagi Anda yang belum melengkapi vaksin. Dan berikut adalah rangkuman informasi berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi kami. Tim SAR gabungan dari Damkar, Basarnas, PMI, serta BPBD Kabupaten Bogor masih melakukan pencarian terhadap seorang pria yang hanyut terbawa arus sungai Ciapus di Kampung Cangkurawok, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Pencarian dilakukan dengan teknik susur sungai dan teknik menyelam ke dasar sungai, namun jasad belum ditemukan. Korban bernama Rizky Ramdhani, berusia 23 tahun dinyatakan hilang saat dirinya sedang memancing dan tidak mengetahui adanya aliran air dari hulu pada Minggu sore lalu. Jadi kami menunjukkan 6 personil, kemudian bergabung dengan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, Tagana, PMI, BPBD, dan unsur-unsur relawan sekota Kabupaten Bogor melakukan pencarian orang hanyut di hari kedua ini. Berapa teman kami kagak pulang nggak mau dapat main ke PP dia pulang temen ya. Saya dapat kabar jam 5 kata jatuh kecelakaan. Sebelumnya korban bersama dua rekannya memancing saat kondisi hujan.
Korban kemudian pindah ke tengah sungai dan tiba-tiba terjadi luapan arus di hulu. Korban sempat ditolong namun gagal diselamatkan lantaran terseret derasnya arus. Satlantas Polres Jakarta Barat menggelar razia terhadap pengendara sepeda motor yang nekat melintas di Jalan Layang Non-Tol Pesing Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu pagi. Satu persatu pengendara sepeda motor yang nekat melintasi jalan ini langsung putar balik dan melawan arah saat melihat polisi. Meski demikian, tak sedikit pengendara sepeda motor yang terjaring razia dan ditilang petugas. Salah satu pengendara sepeda motor yang terjaring razia mengaku bersalah karena nekat melintasi jalan layang yang tidak boleh dilalui untuk pengendara sepeda motor. Sementara Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Iwayan Sudana mengatakan, pihaknya berhasil menjaring 64 pelanggar yang nekat melintasi jalan layang non-tol Pesing. Enggak, saya salah udah. Oh, emang tahu ya kalau di sini nggak boleh naik motor ya? Nggak boleh, cuman tadi pagi saya nggak lewat sini, terus baru siangnya lewat sini. Kesalahan ya mereka melanggar rambu karena flyover Pesing ini hanya digunakan untuk kendaraan terdapat maupun lebih. Dan ini sampai kapan penindakan dilaksanakan? Kita rencanakan sampai 1 minggu ke depan. Razia akan digelar hingga 1 pekan ke depan guna mengurangi kecelakaan di jalan layang non-tol Pesing. Setelah sebelumnya terjadi tabrakan beruntun antara mobil dengan 3 pengendara sepeda motor.